Selamat datang kembali di materi refreshment. Kali ini kita akan menjelaskan tentang gas centralized, bagaimana penggunaannya, kemudian perawatannya, juga daily activity-nya. Pertama-tama, sebelum teman-teman lanjut ke bagaimana daily activity, kemudian penggunaan atau penanganan hariannya, teman-teman harus tahu dulu tiap komponen di dalam gas centralized. Untuk komponen yang pertama, ada namanya panel listrik. Di dalam panel listrik ini menunjukkan beberapa bagian. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Itu tuh indikator untuk menunjukkan saat terjadi kebocoran gas. Kemudian ada indikator power menunjukkan listrik menyala atau tidak. Ada indikator solenoid. Ini untuk menunjukkan solenoid itu berfungsi atau tidak. Lalu ada tombol reset sama ada tombol tes. Tombol tes ini untuk melakukan pengetesan alarm di dalam panel listrik tersebut. Tombol reset untuk menghentikan alarm. Kemudian ada on off, tuas on off untuk mematikan dan menyalakan, dan buzzer ini alarm akan menyala jika terjadi kebocoran gas. Oke. Lanjut, di sampingnya yang itu pipa gas, kemudian ada selang gas, ada regulator, kemudian ada keran. Keran itu ada beberapa bagian. Pertama, keran yang langsung terhubung ke selang gas itu disebut keran gas. Kemudian ada dua keran bagian atas ini yang menghubungkan ke solenoid, namanya keran solenoid. Selanjutnya yang terakhir ada keran yang bersampingan dengan keran solenoid, namanya keran bypass. Oke, jadi harus diingat yang di bawah itu namanya keran gas, yang di samping dua namanya keran solenoid, depannya keran solenoid ada keran bypass. Yang hitam-hitam ini namanya solenoid. Nah, itu berfungsi untuk menghentikan aliran gas ketika terjadi kebocoran atau ada mati listrik. Sekarang kita lanjut untuk daily activity. Apa aja yang harus dilakukan setiap hari selama berjalan operasional? Yang pertama, ketika teman-teman kitchen datang ke store, apa yang harus dilakukan terhadap sentral gas? Yaitu melakukan tes alarm. Di panel listrik, tekan tombol tes untuk menyalakan alarm. Itu bertujuan untuk mengetahui apakah alarmnya itu masih berbunyi, masih berfungsi. Jika sudah berbunyi seperti ini, berarti alarmnya berfungsi dengan baik. Teman-teman bisa mematikannya dengan menekan tombol reset. Oke, cukup tekan sekali tombol reset. Setelah itu, teman-teman baru boleh menyalakan keran gas. Oke. Untuk menyalakan setiap keran, membuka setiap keran, yaitu dengan memutarnya ke arah pipa, searah dengan pipa. Jadi untuk setiap keran itu, indikatornya, jika berlawanan dengan arah pipa itu tertutup, kemudian jika searah dengan arah pipa itu terbuka. Oke. Lanjut, apa yang harus dilakukan jika teman-teman mau pulang atau saat closing? Yang ditutup mana aja? Yang ditutup cukup keran gas aja. Jadi saat closing yang ditutup itu hanya keran gas. Oke. Kemudian jangan meninggalkan panel listrik dalam keadaan mati. Jadi teman-teman itu jangan sampai mencabut aliran listrik yang mengarah ke panel. Oke, itu untuk daily activity. Jadi ingat teman-teman, saat opening hanya membuka keran gas, kemudian saat closing hanya menutup keran gas tanpa harus menutup keran yang lain. Kita lanjut untuk proses penggantian gas juga pemasangan gas. Apa yang harus dilakukan saat gas mati karena gasnya habis? Jika gas habis, pertama-tama apa yang harus dilakukan yaitu menutup
keran gasnya terlebih dahulu. Kemudian membuka regulator, ganti dengan gas baru. Oke. Sebelum digunakan, pastikan dulu tidak ada tanda-tanda kebocoran dari bagian regulator. Caranya cukup didengarkan, tidak ada suara mendesis, kemudian dicium juga tidak berbau menyengat. Oke. Itu untuk proses penggantian gas. Setelah memasang regulator, kemudian buka kembali keran gas. Oke. Kemudian untuk penggunaan gas, direkomendasikan harus habis dua-duanya secara bersamaan. Jadi tidak direkomendasikan mengganti gas hanya satu saja atau sebelah saja. Kenapa? Karena untuk gas yang selanjutnya dikhawatirkan tidak habis dengan sempurna atau tidak habis secara keseluruhan gasnya karena perbedaan tekanan. Setelah pemasangan gas dan dibuka kerannya, teman-teman bisa lanjut melakukan aktivitas operasional. Apa yang harus dilakukan jika terjadi mati listrik? Yang pertama, matikan terlebih dahulu sumber api, terutama untuk getra, karena pilot getra itu tidak kelihatan, juga rawan terlewat saat proses pematian sumber api. Kemudian pastikan tidak ada kebocoran gas. Jadi jangan sampai ada kebocoran gas. Kalau udah aman, cabut sumber listrik yang mengarah ke panel. Setelah itu buka keran bypass. Ini bertujuan untuk mengalirkan gas ke arah kompor atau mengalirkan gas ke depan. Kenapa? Karena saat mati listrik, solenoid berhenti berfungsi. Solenoid akan menutup jalur gas yang mengarah ke depan. Maka dari itu kita harus membuka jalur bypass dengan catatan tidak ada kebocoran gas. Selanjutnya, jika listrik sudah menyala, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seperti step awal, matikan sumber api terlebih dahulu, kemudian sambungkan kembali kabel listrik menuju panel. Setelah itu, tutup keran bypass. Stepnya itu, nyalakan dulu panel listrik, kemudian tutup keran bypass. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa lanjut aktivitas seperti biasanya. Kita lanjut untuk proses penanganan ketika terjadi kebocoran gas. Biasanya itu ditunjukkan melalui detektor gas yang berbunyi dari zona-zona yang ada di panel listrik. Apa yang harus dilakukan jika detektor gas menyalakan alarm seperti ini? Yang pertama-tama lihat dulu zona yang menyala. Karena ini pengetesan jadi nggak ada zona ya. Biasanya saat terjadi kebocoran gas, zona di atas ini akan menyala. Jika kebocoran terjadi dari zona 2, yang harus dilakukan itu pertama mematikan sumber api terlebih dahulu, kemudian memastikan letak kebocoran gas. Cara memastikannya bagaimana? Yaitu menggunakan air sabun. Menggunakan air sabun ke bagian selang gas, pipa gas di zona terjadinya kebocoran tersebut. Tapi apabila saat menggunakan air sabun, gasnya tidak keluar dikarenakan gasnya sudah habis duluan, sudah habis karena solenoid tertutup, gas ke depan tertutup, kemudian saat melakukan pengecekan menggunakan air sabun, tidak ada gelembung, teman-teman bisa membuka keran bypass. Buka keran bypass untuk mencari letak sumber kebocoran gas. Menggunakan air sabun, semua bagian pipanya diberikan air sabun. Setelah menemukan
letak sumber dari kebocoran gas, matikan kembali keran bypass. Kemudian report melalui form accident, report ke area manager untuk dilakukan perbaikan apabila ada kerusakan dari bagian komponen gas centralized. Oke. Apabila letak kebocoran terjadi di zona 1 atau zona yang berdekatan dengan gas sentral. Sama untuk stepnya, matikan terlebih dahulu sumber api, kemudian pastikan untuk semua alat-alat elektronik berada pada posisi sebelumnya. Jadi jangan mencabut atau menyalakan lampu atau menghubungkan listrik ke kontak. Lalu cek atau pastikan letak sumber kebocoran gas menggunakan air sabun. Semua pipa di bagian depan diberi air sabun untuk mencari letak kebocoran gas. Tadi apabila kebocoran terjadi dari komponen gas centralized, teman-teman wajib langsung report ke area manager untuk langsung diperbaiki si komponen tersebut. Kemudian apabila kebocoran terjadi dari tabung gas, yang pertama matikan dulu. Apabila kebocoran terjadi saat regulator masih terhubung, teman-teman bisa mencoba mengganti seal dari gas tersebut. Ganti dengan seal baru, kemudian coba pasangkan lagi. Tapi apabila kebocoran gas masih terjadi saat regulator sudah dicabut, bisa menggunakan sumpit menekannya secara langsung. Lalu apabila masih terjadi kebocoran, setelah dilakukan hal seperti itu, teman-teman bisa bawa keluar untuk gasnya. Disimpan di luar di area yang terbuka, kemudian jauhkan dari sumber api, tutup dengan menggunakan kain basah, dan diamkan sampai habis. Kemudian ganti gas tersebut dengan gas yang baru. Hal penting yang harus teman-teman ingat, saat terjadi kebocoran gas, teman-teman jangan langsung melakukan reset. Jangan langsung melakukan reset pada panel listrik. Kemudian jangan juga mematikan power dari panel tersebut. Biarkan alarm menyala sampai keadaan benar-benar dipastikan sudah aman. Jika keadaan sudah aman, kebocoran sudah dipastikan tidak ada lagi, tidak ada kebocoran gas, sudah konfirmasi melalui AM, kemudian kepada FT sama QM juga udah aman, bisa lanjut aktivitas, kemudian tombol reset, nyalakan kembali. Sekian teman-teman untuk refreshment materi terkait gas centralized. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan barusan. Terima kasih.